Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Di sini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai konsep dasar pemetaan tema. Untuk yang pertama, saya perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama ada Anisyah Ica Permatasari dengan NIM 193141016. Lalu Tiara Nawangwulan NIM 193141017 serta Solikah Putri Purwandasari NIM 193141018. Selamat menyimak teman-teman. Nah, dalam video ini nanti teman-teman akan mempelajari mengenai beberapa materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pemetaan tema, yang kedua mengenai prinsip pengembangan dan pemilihan tema, yang ketiga prosedur pemetaan tema, dan yang terakhir yaitu mengenai kegiatan pemetaan keterhubungan KD dan indikator ke dalam tema. A. Pengertian pemetaan tema. Pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh untuk standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi pengajaran dan pengalaman belajar melalui keterpaduan tema. Tema menjadi pengikat keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Pada model pembelajaran ini, guru menyajikan pembelajaran dengan tema dan subtema yang disepakati dan dihubungkan dengan antar mata pelajaran sehingga siswa-siswi memperoleh pandangan dan hubungan yang utuh tentang kegiatan dari mata pelajaran yang berbeda-beda. Menurut Subroto menegaskan bahwa dalam pembelajaran tematik yang juga disebut pembelajaran terpadu model terkait, pembelajaran dimulai dari suatu tema. Tema diramu dari kompetensi dasar dan indikator dari beberapa mata pelajaran yang dijabarkan dalam konsep, keterampilan, atau kemampuan yang ingin dikembangkan dan didasarkan atas situasi dan kondisi kelas, guru, madrasah, dan lingkungan. Dengan demikian, siswa-siswi mempunyai motivasi tinggi karena pelajaran melalui tema ini akan memudahkan mereka dalam melihat bagaimana berbagai kegiatan dan gagasan dapat saling terkait tanpa harus melihat batas-batas pemisah beberapa mata pelajaran. Kemudian kita itu belajar mengenai prinsip-prinsip pengembangan dan pembelajaran tema. Menurut tim pusat kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional dalam menetapkan tema perlu mengetahui beberapa prinsip, yaitu yang pertama itu memperhatikan lingkungan sekitar atau lingkungan terdekat siswa. Dalam hal ini, pemilihan tema yang dipilih itu sebaiknya tema-tema yang ada di dalam kehidupan sehari-hari seorang anak. Dan tema ini harus mengangkat realita kehidupan sehari-hari agar dapat menarik minat siswa dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran tematik, anak belajar mengenai dunia nyata sehingga pencapaian kompetensi dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kebermaknaan pendidikan sangat penting karena memberikan pencerahan pada anak, juga membuat anak termotivasi dalam belajar sehingga mereka memiliki minat tinggi dalam pembelajaran. Sedangkan yang kedua itu kita harus belajar dari yang mudah menuju sulit. Dalam artian ini, dari yang sederhana menuju yang kompleks. Pada tahap usia sekolah dasar atau MI, cara anak belajar itu berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Kemudian sehubung dengan hal-hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai unsur logis, berkaitan antara materi dan kecakapan, keluasan, serta kedalaman materi. Kemudian yang ketiga itu mengenai konkret menuju abstrak. Dalam hal ini, anak-anak itu tidak belajar hal-hal yang abstrak, tetapi belajar dari fenomena kehidupan dan secara bertahap
itu anak-anak harus bisa memecahkan problem kehidupan atau masalah kehidupan yang ada. Dunia anak-anak itu berbeda dengan dunia orang dewasa. Dunia anak-anak merupakan dunia nyata. Dan tingkat perkembangan mental anak selalu dimulai dengan tahap berpikir nyata. Jadi anak-anak itu harus diajarkan secara nyata. Lambat laut mereka juga bisa berpikir abstrak. Kemudian anak-anak itu harus bisa melihat peristiwa atau objek yang di dalamnya memuat sejumlah konsep materi beberapa mata pelajaran. Misalnya, ketika anak-anak belanja di pasar, itu ada pola hitung-menghitung, berarti itu masuk matematika. Kemudian ada ragam makanan sehat, berarti masuk IPA. Kemudian dialog tawar-menawar, itu masuk bahasa Indonesia. Serta penggunaan uang itu masuk ke dalam IPS. Dan tata cara atau etika jual beli itu masuk dalam agama dan mata pelajaran lainnya. Kemudian yang keempat itu, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadi proses berpikir pada diri siswa dan membangun pemahaman konsep karena adanya sinergi pemahaman antara konsep yang dikemas dengan tema. Jadi tema itu harus bisa membangun berpikir siswa agar siswa itu bisa percaya diri, agar siswa itu paham mengenai materi apa yang dipelajarinya. Siswa itu harus kita ajarkan mengenai hal-hal yang mudah dan seorang guru itu harus bisa menuntun siswa. Dalam artian menuntun bagaimana? Seorang guru itu harus bisa menjelaskan materinya agar anak-anak itu paham gitu. Kemudian ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat dan kebutuhan. Jadi di dalam pembelajaran tematik itu ada beberapa mata pelajaran yang dihubungkan menjadi satu yang cocok dalam kehidupan sehari-hari anak. Bahkan diupayakan yang merupakan kesenangan anak pada umumnya, sehingga siswa itu dapat tertarik mengikuti mata pelajaran tersebut. Keterlibatan siswa pada apa yang dipelajarinya merupakan pintu pertama belajar dan menjadi kunci keberhasilan belajar. Sebaiknya jika siswa tidak tertarik belajar, bisa menjadi faktor kegagalan dalam belajar bagi siswa. Jadi itu tuh ruang lingkup tema itu kita harus bisa pandai-pandai memilih. Karena apa? Untuk menarik minat siswa. Kemudian yang keenam itu merupakan tema yang dipilih dapat mengembangkan 3 ranah sarana pendidikan secara bersama, yaitu kognitif. Kognitif itu merupakan gagasan konseptual tentang lingkungan dan alam sekitar. Kemudian keterampilan. Keterampilan itu seperti memanfaatkan informasi, menggunakan alat, dan mengamati gejala-gejala alam di sekitar. Dan sikap. Sikap itu meliputi jujur, teliti, tekun, tanggung jawab, menghargai perbedaan, dan lain sebagainya. Kemudian kita itu akan belajar juga mengenai prosedur pemetaan tema. Pemetaan tema dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh sesuai standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema. Kegiatan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama atau yang A itu penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Dalam hal ini melakukan kegiatan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator. Dalam
mengembangkan indikator perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, itu indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua itu merupakan indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga itu dirumuskan dari kata kerja operasional yang teruntuk dan dapat diamati. Jadi seorang pendidik harus bisa menyelaraskan antara tema yang dipilih dengan karakteristik peserta didik. Kalau bisa kita itu harus selalu berkomunikasi kepada siswa agar kita seorang pendidik itu tahu mengenai perkembangan siswa dan kemauan siswa. Kemudian yang B itu merupakan menentukan tema. Dalam hal ini dapat menentukan tema itu dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama itu mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Sedangkan yang kedua itu menetapkan terlebih dahulu mengenai tema-tema, pengingatan, keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Seorang guru harus dapat bekerja sama dengan para peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Jadi seorang guru itu tidak boleh langsung asal-asalan gitu loh. Jadi kalau bisa itu berkomunikasi agar mempermudahkan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang C itu merupakan identifikasi dan analisis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Identifikasi dan analisa untuk setiap standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator disesuaikan dengan setiap tema sehingga semua standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator itu bisa terbagi habis dan menyeluruh. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai kegiatan pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dan indikator ke dalam tema. Untuk kegiatan ini terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama, memetakan semua mata pelajaran yang dikerjakan di kelas, karena pembelajaran tematik adalah keterpaduan antara berbagai macam mata pelajaran yang digabungkan menjadi satu kesatuan, sehingga dalam satu waktu siswa dapat mempelajari beberapa tema dan pelajar kelas bawah mampu mendapatkan ilmu yang beragam serta mempunyai pemahaman yang lebih luas. Yang kedua yaitu mengidentifikasi setiap standar kompetensi dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Hal ini perlu dilakukan agar tidak salah dalam penyampaian materi pelajaran, baik salah dalam bentuk porsi materi atau tingkat kesulitan materi itu sendiri. Jadi, sebagai seorang guru harus pandai dalam mengidentifikasi SK tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Dalam hal ini, sama dengan penjelasan di atas, yaitu pada intinya sebagai seorang guru harus mampu mengidentifikasi kompetensi dasar. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator. Penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator menurut Najib Sulhan dapat menggunakan contoh sebagai berikut. Akan saya jelaskan mengenai contohnya. Contohnya, dalam contoh ini mengambil penjabaran dalam pelajaran matematika. Standar kompetensinya adalah melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20. Nah, kompetensi dasarnya membilang banyak benda. Indikatornya membilang atau menghitung secara urut, menyebutkan banyak benda, membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit atau sesama banyak, lalu membaca dan menulis lambang bilangan, serta menyatarakan masalah sehari-hari yang terkait penjumlahan dan pengurangan sampai 20. Lalu langkah yang terakhir yaitu mengenai mengidentifikasi tema-tema berdasarkan keterpaduan SK, KD, dan indikator dari semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Nah, demikian tadi sedikit penjelasan dari kelompok 5. Semoga dapat membantu teman-teman untuk memahami materi ini dan juga menambah ilmu kita semua.
Kurang lebihnya, kami selaku kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.